Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita ya. Berjumpa lagi di channel Arif Aksio. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transistor. Mungkin teman-teman ada yang sudah banyak tahu tentang transistor ya, tapi nggak apa-apa, kita akan belajar kembali ya untuk merefresh ingatan kita semua. Apa itu transistor? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu apa itu transistor. Ada yang bilang transistor itu terdiri dari 3 kaki ya. Ya, itu tidak salah, memang betul ya. Terdiri dari 3 kaki, yaitu gate, source, dan drain. Itu ada juga yang penyebutannya ketika transistor itu terdiri dari basis, kolektor, dan emitter seperti ini ya. Apa perbedaannya? Yang ini adalah jenis BJT atau bipolar transistor. Yang penyebutannya gate, drain, dan source itu biasanya kita gunakan penyebutannya pada MOSFET ya, jenis FET. Oke, bentuk fisiknya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah transistor semua. Seperti ini namanya transistor jengkol. Ini ada transistornya, banyak macamnya. Ini juga jenisnya transistor ya. Ini ada yang kakinya 1, 2, 3, 4, ada 8 kaki, ada yang 3 kaki. Bentuk fisiknya seperti ini. Intinya dari transistor itu memang memiliki 3 fungsi pada kakinya ya, yaitu basis, kolektor, dan emitter. Tapi dari segi fisiknya dan bentuknya nanti akan bermacam-macam ya bentuknya ya. Oke, kita lanjut. Baik, ini adalah bentuk fisik dari penampakan transistor yang sudah terpasang pada motherboard ya. Ini ada 8 kaki. Ini jenisnya adalah MOSFET. Kaki fungsinya ada 3. Ada yang namanya gate pada kaki 4, kemudian drain dan source-nya. Pada kaki, biasanya pada kaki 1, 2, 3 itu adalah source-nya. Kemudian drain-nya di kaki 5, 6, 7, 8 ya. Oke, ini juga ada transistor yang terdiri dari 6 kaki. Nanti teman-teman mungkin bakal bingung ketika menghadapi bentuk fisik yang sudah tertanam pada motherboard ya. Yang 6 kaki ini biasanya terdiri dari 2 jenis transistor. Biasanya berpasangan ya antara PNP dan NPN-nya. Jadi kakinya 6. Yang di sini transistor A, di sini transistor B. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Ini juga MOSFET, kakinya ada 8. Tapi fungsinya adalah 3 kaki. Ya, jadi banyak kaki yang terhubung jalurnya. Misalnya ini kaki 1, 2, 3, 4. Kaki 1, 2, 3 itu terhubung dalam satu jalur. 5, 6, 7, 8 juga demikian. Dan kaki gate-nya berasal dari biasanya di kaki 4 ya. Oke, kita akan perbesar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, apa fungsi dari transistor itu sendiri? Jadi pada pembahasan ini mungkin saya udah rangkum menjadi beberapa fungsi ya.
Jadi transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti di sini ada penguat sebagai penguat ya. Jadi dia akan memperkuat arus inputnya, biasanya akan dikuatkan sehingga terjadi penguatan pada sisi outputnya ya teman-teman. Kemudian ada sebagai pengendali dan sebagai penyarah, sebagai modulasi tegangan. Ini sebagai pengendali biasanya untuk mengendalikan sinyal-sinyal tertentu ya teman-teman. Ini sebagai penyarah juga bisa, karena di dalam transistor itu umumnya transistor BJT ya. Transistor BJT itu terdiri dari dua jenis dioda ya di dalamnya. Jadi transistor BJT itu terdiri dari dua dioda di dalamnya. Jadi digabung menjadi suatu transistor. Kemudian fungsi modulator atau modulasi. Jadi dia memiliki fungsi ketika sebagai pensaklaran ya. Pensaklaran, ketika disaklarkan secara cepat itu akan terjadi sinyal yang tercacah seperti itu. Jadi akan memodulasi dan sebagainya. Oke. Transistor dengan kendali berdasarkan arus inputnya itu disebut sebagai BJT atau yang kita kenal umumnya sebagai transistor biasa atau bipolar junction transistor ini ya. Kemudian transistor dengan kendali berdasarkan tegangan outputnya itu disebut sebagai FET. Jadi ketika dia jenisnya BJT atau transistor biasa itu, untuk mengaktifkannya dia mengkonsumsi arus yang cukup besar ya teman-teman. Beda halnya dengan FET atau jenis MOSFET yang biasa kita ketemui di power pada mainboard laptop ya. Karena kita tahu di mainboard itu memerlukan daya yang cukup besar, jadi diharapkan tidak ada arus yang dikonsumsi pada suatu rangkaiannya dengan konsumsi yang cukup besar. Jadi untuk meminimalisir konsumsi arusnya, maka biasa pada laptop atau pada sirkuit laptop itu banyak menggunakan yang namanya MOSFET ya, transistor MOSFET ya. Lanjut. Nah, ini adalah jenis transistor BJT atau bipolar junction transistor. Jadi bipolar junction transistor yang kita kenal sebagai transistor, penyebutannya transistor, itu terdiri dari kaki kolektor, basis dan emitter. Yang di sebelah kanan itu adalah jenisnya PNP, kemudian yang di sebelah kiri itu jenisnya adalah NPN. Bagaimana kita tahu atau bagaimana kita membedakan antara jenis transistor PNP dan NPN? Jadi kita hanya menandai arah panah diodanya ini ya teman-teman. Ketika PNP, arah panah emitternya itu ke dalam. Jika kita tahu dioda itu terdiri dari dua kaki dan dua fungsi, fungsinya yaitu anoda dan katoda ya teman-teman. Kita asumsikan arus itu mengalir dari anoda ke katoda, maka inputannya kita beri kita asumsikan sebagai arus positif, keluarannya negatif. Maka kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa ini arah katodanya itu kita tandai dengan positif. Jadi di sini positif, negatif, otomatis di sini positif. Jadi jenisnya adalah PNP. Jadi positif, negatif, positif gitu ya. Sebaliknya pada jenis NPN. Nah, kita tandai di sini positif pada basisnya karena arah panahnya atau arah diodanya keluar ke emitter. Maka di sini adalah katodanya, di sini anodanya. Jadi pada basisnya kita beri simbol positif. Jadi pada transistor ini jenisnya adalah NPN. Jadi negatif, positif, negatif. Jenisnya NPN. Jadi bukan berarti pada negatif, kolektornya negatif itu harus disuplai dengan arus negatif atau tegangan negatif. Bukan ya teman-teman ya. Ini bebas, kita bisa suplai dengan tegangan berapapun, baik itu 19 volt positif kita suplaikan gitu teman-teman. Jadi BJT atau bipolar junction transistor itu memiliki parameter ya, parameter kerja ya. Yang pertama syarat on VBE sama dengan 0,6 volt. Jadi tegangan pada basis dan emiternya itu harus ada selisih 0,6 volt. Maka transistor itu akan bekerja. Kemudian arus mengalir pada basis emitter. Jadi arusnya akan mengalir pada basis dan emitter. Ketika jenisnya NPN, maka arusnya mengalir dari basis ke emitter. Ketika dia jenisnya PNP, maka inputan dayanya berada pada emitter ya. Arusnya akan mengalir dari emitter ke basis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, emitter dan kolektor akan terhubung saat transistor on. Seperti ini. Ketika basis kita berikan tegangan dengan syarat onnya 0,6 volt selisih tegangannya, maka transistor ini akan on dan akan mengalirkan menghubungkan antara kolektor dengan emitter. Jadi kita ibaratkan dia adalah keran ya, akan mengalir dari kolektor ke emitter yang menjadi buka tutup kerannya itu untuk mengalirkan tegangan, untuk mengalirkan arus dari kolektor ke emitter itu adalah basisnya ya. Basisnya adalah buka tutup kerannya, kita ibaratkan seperti itu. Oke. Kapan dia akan mengalirkan? Ya ketika terpenuhinya syarat on VBE sama dengan 0,6 volt ya. Ketika ada selisih tegangan dari basis ke emitter sebesar 0,6 volt, maka arus dari kolektor akan mengalir ke emitter dengan cara basis akan mengkonekkan antara kolektor dan emitter. Kemudian yang keempat, hanya mengalirkan arus searah emitter. Arus yang akan dialirkan adalah searah emitter. Ketika arah emiternya keluar, maka arus mengalir dari kolektor ke emitter. Kemudian yang di sebelahnya, ketika kita berikan sumber daya pada emitter, basis mendapatkan tegangan dengan syarat 0,6 volt selisihnya, maka daya atau arus dari emitter akan mengalir ke kolektor seperti itu. Jadi jenis NPN dan PNP ini nggak boleh ketukar ya. Misal di sirkuit rangkaian teman-teman mendapatkan transistor dengan jenis PNP, maka teman-teman tidak bisa menggantikan dengan jenis NPN karena akan berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, ini adalah MOSFET, transistor MOSFET ya.
Di sini ada N channel dan P channel. Jenisnya ada enhancement mode. Ini enhancement mode jenis N channel, dan ini enhancement mode jenisnya P channel. Kemudian ada tipe lain dari MOSFET, yaitu depletion mode ya. Ini depletion mode P channel, ini depletion mode N channel. Bedanya apa? Bedanya berada pada ini ya, pada kondisi standby. Ketika dia enhancement mode, kondisi standby-nya dia normally open ya teman-teman. Normally open. Artinya ketika kondisi standby atau kondisi dia belum hidup, belum mendapatkan tegangan gate, maka antara drain dan source itu tidak terhubung ya teman-teman. Dia akan terhubung ketika gate mendapatkan pemicu tegangan, maka drain dan source-nya akan terhubung seperti itu. Jika depletion mode, maka pada saat pada saat dia standby atau belum diaktifkan, maka dia adalah kondisinya normally close. Artinya ketika dia belum hidup atau belum on, drain dan source sudah terhubung. Ketika kita aktifkan, dia akan memutuskan antara drain dan source seperti itu. Kemudian di sini juga ada parameter dia bekerja ya teman-teman. Syarat pertama, syarat on saturasi VGS lebih besar dari 5 volt. Tegangan VGS atau tegangan gate source itu lebih besar dari 5 volt, maka transistor ini akan bekerja secara saturasi. Apa artinya saturasi? Saturasi itu adalah kondisi di mana MOSFET ini bekerja secara penuh ya. Jadi kerannya itu terbuka secara penuh, maka itu adalah kondisi saturasi. Karena kita bisa membuat dia dalam kondisi belum saturasi, artinya outputnya, misalnya kita beri tegangan 19 volt, dia akan mengeluarkan tegangan tidak seperti 19 volt dengan cara mengatur pada gate-nya. Pembukaan kerannya kita atur, maka kondisinya dia akan mengalirkan tegangan sesuai tegangan gate. Dibuka seperti apa? Saturasi artinya kondisi MOSFET itu bekerja secara full, baik terbuka atau tertutup, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada arus yang mengalir ke gate. Nah, kita tahu jenis MOSFET itu tidak mengkonsumsi arus ya. Dia hanya cukup mendapatkan tegangan aja pada gate-nya, maka dia akan bekerja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, drain dan source terhubung saat fade on. Ini seperti transistor di awal tadi, drain dan source akan terhubung ketika fade ini atau MOSFET ini dalam kondisi on. Kita bahas pada enhancement mode ya, karena pada sirkuit laptop kita tidak akan temui MOSFET yang jenisnya depletion mode atau normally close seperti ini. Di laptop kita hanya menemui tipe MOSFET enhancement mode. Kemudian yang keempat, bisa mengalirkan arus dari drain ke source dan dari source ke drain. Nah, seperti itu. Ini beda halnya dengan transistor BJT ya. Ketika transistor BJT itu akan mengalirkan arus searah emitter. Nah, ketika dia jenisnya PNP, maka akan mengalirkan arus dari kolektor ke
emitor ya, seperti itu. PNP akan mengalirkan arus dari emitter ke kolektor. Oke, kita lanjut. Ini adalah bentuk fisik dari MOSFET ya. Pada gambar ini adalah MOSFET. Kita tahu kakinya ada 8, dimulai dari tanda putih. Biasanya kalau pada MOSFET itu ada tanda titik ya. Tanda titik artinya adalah pin 1. Cara mengetahuinya, MOSFET atau IC pada umumnya itu kita hitung kakinya berlawanan arah jarum jam ya. Jika di sini ada tandanya titik, berarti kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya ada 8, tapi fungsinya ada berapa? Ada 3. Jadi ini adalah kaki 1, 2, 3 adalah source ya, ditandai dengan simbol S. Kemudian kaki 4-nya adalah gate. Kaki 5, 6, 7, 8 itu adalah drain. Simbolnya seperti ini. Kakinya ada 8, tapi fungsi kakinya ada 3. Nah, jadi pada sebuah sirkuit nanti 1, 2, 3 ini terhubung ya. Terhubung dalam satu jalur. Dan ini juga 5, 6, 7, 8 terhubung dalam satu jalur. Yang menyendiri ada namanya kaki 4, yaitu gate. Seperti itu. Simbolnya seperti ini. Gate, drain, dan source. Ini adalah simbol enhancement mode. Dia normally close, normally open. Jadi sebelum on, dia tidak terhubung antara gate dan source-nya. Kemudian ini, selanjutnya ini adalah transistor atau MOSFET jenisnya IRF7317. Kakinya ada 8, 1, 2, 3, 4. Di sini juga 4. Kakinya 8. Tapi di dalam sebuah MOSFET ini adalah 2 gabungan MOSFET atau gabungan dari 2 MOSFET menjadi satu chip ya, atau menjadi satu IC. Ini jenisnya adalah N-channel. Kita tandai dari simbol diodanya. Ketika simbolnya keluar seperti ini, maka jenisnya adalah N-channel. Oke, kaki 1 itu adalah source ya. Ini kaki 1 adalah source. Jadi kita hanya perlu menandai kaki yang terhubung oleh dioda seperti ini, itu selalu kaki source ya. Kemudian kaki 2-nya adalah gate. Kaki 87-nya adalah drain. Seperti ini. Kaki 3, 4. Kaki 3 adalah source. Kaki 4 gate. 5 dan 6 drain. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa membuat patokan kakinya ada berapa jumlahnya ya teman-teman. Tetap kita harus memperhatikan yang namanya datasheet ya. Kita lihat di nameplate-nya atau di body MOSFET-nya, kodenya berapa, kita cari datasheet-nya, nanti kita ketemu hasilnya. Jika kita hanya tebak-tebakan, nanti akhirnya kita keliru ya, nggak tepat. Dari bentuk fisiknya seperti MOSFET yang hanya satu MOSFET aja, tapi sebenarnya dia terdiri dari 2 MOSFET seperti itu. Oke, aplikasi transistor pada sirkuit ya. Yang pertama sebagai saklar atau arus DC, kemudian yang kedua sebagai penguat arus. Kemudian yang ketiga ada sebagai modulasi tegangan atau pencacah tegangan ya teman-teman. Ini penguat arus, kita tahu ini adalah arus inputnya. Arus inputnya ini dari kolektor ya.
kita tahu ini emitter. Dengan simbol seperti ini kita udah bisa mengetahui jenis transistornya adalah NPN ya. Basisnya adalah positif, NPN. Jadi dia akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitter dengan catatan tegangan basis dan emiternya, VBE nya terpenuhi syarat tegangan 0,6 volt ya. Ada selisih tegangan 0,6 volt, maka transistor ini akan bekerja. Di sini ada Dewey-Deciner ya. Dewey-Deciner ini kita lihat juga posisinya, dia menurunkan atau menstabilkan tegangan di tegangan berapa. Maka ketika terpenuhi, transistor ini bekerja dan akan memperkuat arus outputnya. Ini adalah unregulated DC input Vin, dan ini regulasi tegangan DC output, regulator. Ini tegangan regulator. Oke, sebagai saklar arus DC. Di sini ada contoh. Ini kita ambil dari skema. Ini ada sebuah transistor. Dia akan mensaklarkan dirinya dengan syarat-syarat seperti ini ya. Ini ada 3 volt VGX, di pull up oleh resistor 4,7 kilo. Kemudian ada namanya di sini sinyal di GPU power oke ya. Bagaimana sebuah transistor ini akan bekerja? Kita tahu di sini adalah jenisnya NPN. Dia akan mengaktifkan transistor ini. Ketika transistor ini aktif karena mendapatkan pemicu dari basisnya, maka tegangan atau arus pada kolektor akan diteruskan ke ground, sehingga jika dia aktif maka tegangan 3 volt tidak akan sampai ke sinyal di GPU power oke ya. Jadi ketika dia off, maka tegangannya akan mengalir ke sini, dan ketika dia diaktifkan, sirkuitnya akan terhubung ke ground. Jadi kolektor dan emitter akan terhubung, sehingga tegangan pada sinyal di GPU power oke menjadi 0 karena ada resistor pull up sebesar 4,7 kilo di sini. Seperti itu teman-teman. Begitu juga sebaliknya ini transistor jenis NPN ya. Oke, ini ada contoh MOSFET ya. Kita sudah bahas di gambar minggu lalu kalau tidak salah, ini di bagian power selector. Di sini terdiri dari MOSFET dan transistor. Ini transistor yang seperti di awal tadi saya ceritakan, terdiri dari 6 kaki. Transistor yang bentuk fisiknya terdiri dari 6 kaki, tapi di dalamnya ada 2 buah jenis transistor. Ini transistor beda jenis ya. Yang di sini adalah PNP, kemudian yang kedua ini adalah NPN. Jadi hubungannya adalah untuk memproteksi ini ya. Ketika DC tegangan D/C pagar ini hadir, yang sinyalnya dari EC,
maka transistor ini akan bekerja sehingga tegangan pada gate di sini yang sudah hadir, yang diproduksi dari divider resistor di sini, akan digroundkan sehingga ini proteknya. BQ30 menjadi nonaktif ketika sinyal D/C pagar ini hadir seperti itu. Ini juga bentuk pengaplikasian dari transistor. Ini ada transistor dan MOSFET ya. Ini MOSFET, ini transistor. Jadi ini saklar juga ya teman-teman. Apa yang akan dikontrol? Nah, ini adalah sirkuit discharge pada sebuah laptop ya. Jadi dia akan mengaktifkan sinyal atau tegangan 3 volt S5, 5 volt S5, 15 volt. Kemudian dia akan menjadi tegangan 5 volt S5. Jadi ini adalah tegangan VS, ini tegangan always on ya. Dia sudah hadir ketika tombol power belum ditekan pun kondisi standby pada laptop ini sudah ada tegangan standby sebesar 5 volt PCU ini. Jadi hadirnya S5 on di sini akan mempengaruhi 5 volt S5 nya hadir atau tidak. Biasanya kerusakan yang diakibatkan oleh gagalnya sirkuit discharge ini, laptop akan mati hidup ya. Baru di switch dia nyala sebentar terus mati, nyala sebentar terus mati. Biasanya kerusakannya banyak sekali di sirkuit discharge seperti ini. Untuk teman-teman bisa memperbaiki kerusakan seperti itu, ya teman-teman harus memahami fungsi-fungsi dari komponen-komponen seperti ini. Jadi teman-teman tidak mudah ya ketika teman-teman bertanya di kolom komentar maupun teman-teman ngechat saya di WhatsApp gitu. Itu saya tidak semudah tidak akan mudah menjelaskan kepada teman-teman ketika teman-teman tidak mengetahui fungsi dari tiap-tiap komponen seperti ini ya. Jika saya jelaskan, bang laptop saya mati hidup, itu apanya? Oh coba cek di tegangan 5 volt S5 nya lah. Apakah teman-teman kira-kira tahu ketika saya menjelaskan seperti itu? Tentu tidak ya. Tegangannya berada di mana gitu. Iya kan? Jadi penting sekali teman-teman mengetahui komponen seperti ini jika tertarik untuk usaha atau memperbaiki laptop teman-teman sendiri. Jika belum mengetahui, akan sulit teman-teman bertanya pada mungkin pada orang lain yang memiliki profesi sama seperti saya ya. Untuk jawabnya pun akan susah. Seperti itu teman-teman. Oke, materi kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.